Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang akuntansi manajemen sektor publik. Butir penting yang akan kita pelajari pada hari ini adalah manajemen, governance, dan administrasi, pengertian akuntansi manajemen, kaitan akuntansi manajemen sektor publik dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dalam proses perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik, serta peran akuntansi manajemen sektor publik. Nah, semoga kalian bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik, karena di dalam pembelajaran kita bisa menggunakan sarana secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran secara asinkronus. Baik, pengertian manajemen, government, dan administrasi. Jadi kita harus terlebih dahulu ya mengetahui apa sih perbedaan manajemen, tata kelola, dan administrasi. Karena seringkali ketiga hal tersebut dianggap sama, karena sepertinya memang mirip begitu ya. Nah, kalau manajemen itu terkait dengan upaya manajer dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan target organisasi melalui pengelolaan sumber daya organisasi. Biasanya meliputi personil, infrastruktur, pembiayaan secara efektif dan efisien. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan, gitu ya. Jadi segala sesuatu di dalam organisasi, apalagi terkait visi, misi, tujuan itu harus direncanakan. Rencana biasanya sifatnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tetapi ketiganya itu harus sinkron. Kemudian di dalam pelaksanaan itu harus ada pengendalian. Karena untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi misi dan pelaksanaan perencanaan yang baik, itu harus ada pengendalian atau kontrol. Kemudian koordinasi antara stakeholder, kemudian komunikasi itu sangat penting. Baik dalam akuntansi sekalipun, komunikasi di dalam akuntansi itu sangat penting. Jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwa misalnya akuntansi itu kan saklek gitu ya. Akuntansi itu kan berupa angka, tabel, grafik. Tetapi kita jangan lupa definisi bahwa akuntansi itu adalah seni. Jadi sebetulnya apa yang dikerjakan oleh akuntan itu bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pihak luar itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan sekedar sampul laporan tahunan saja itu merupakan komunikasi. Website, desain medsos, kemudian tampilan di dalam kritik-kritik sosial tentang akuntansi itu dianggap sebagai komunikasi. Apalagi di dalam sektor publik yang melibatkan banyak stakeholder, utamanya masyarakat. Kemudian ada organizing, lalu ada keteladanan ya, actuating dari para pejabat publik, kemudian pemilihan staf dan pembuatan keputusan. Nah, kalau governance itu adalah tata kelola, suatu konsep gitu ya, tentang tata kelola dalam lingkup yang sedikit luas dibandingkan dengan perusahaan. Karena kalau perusahaan itu lebih ke mikroorganisasional, kalau governance itu lebih luas. Contohnya saja pelaksanaan good corporate governance yang dibentuk dengan misalnya komisaris independen, kemudian adanya komite audit yang berperan dalam mengontrol direksi. Kemudian administrasi itu biasanya berupa prosedur, aturan, perintah yang terbatas pada pengorganisasian, pelaksanaan tugas, kemudian sistem dan prosedur operasional serta aturan-aturan. Nah, fungsi penting yang membedakan pendekatan manajemen publik dengan administrasi publik itu strateginya. Tadi adalah pengertian tentang konsep
governance, manajemen, kemudian administrasi. Nah, sekarang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini merupakan satu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi. Nah, gunanya untuk apa? Tentunya untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pembuatan keputusan, pengoptimalan dalam penggunaan sumber daya, serta disclosure kepada pemangku kepentingan dari pihak luar organisasi. Kemudian ada juga pengungkapan kepada internal pegawai, lalu peran yang sangat penting juga adalah perlindungan aset. Nah, peran akuntansi manajemen ini tidak hanya sebatas sebagai pemberi informasi, tetapi dia menjadi partner bisnis strategis. Jadi ya, bukan sekedar menyediakan informasi baik keuangan maupun non keuangan gitu ya, tetapi dia telah menjadi partner bisnis yang sangat strategis terhadap pengelolaan organisasi, terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, lalu bagaimana manajemen biaya untuk organisasi itu supaya lebih kompetitif dan sukses. Nah, ini ada versus ya. Paling senang sepertinya kalau versus gitu. Akuntansi manajemen versus akuntansi keuangan. Nah, apa sih perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Kalian tahu ya bahwa di dalam akuntansi manajemen itu lebih fokus kepada internal. Jadi kalau akuntansi keuangan itu bertanggung jawab atau berusaha mengkomunikasikan laporan itu untuk pihak eksternal supaya bisa dibaca oleh mereka, maka akuntansi manajemen ini sebenarnya fokusnya untuk internal organisasi. Nah, rentetannya apa? Rentetannya adalah akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti PABU atau standar akuntansi, sedangkan kalau akuntansi keuangan wajib mengikuti standar akuntansi. Kemudian, kalau akuntansi manajemen sifatnya, saya tadi sempat sebutkan ya, informasinya keuangan dan non-keuangan, maka akuntansi keuangan hanya informasi keuangan. Kemudian, kalau akuntansi manajemen itu berorientasi masa depan atau lebih prospektif. Sedangkan kalau akuntansi keuangan tentunya terkait dengan kinerja masa lalu yang sifatnya itu historis. Akuntansi manajemen informasinya lebih rinci karena kita ada anggaran, ada realisasi, ada varians gitu ya. Tetapi kalau di akuntansi keuangan informasinya biasanya sifatnya adalah global. Kemudian akuntansi manajemen itu melibatkan multidisiplin ilmu, sifatnya luas. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa keuangan dan non keuangan. Jadi misalkan kita terkait juga dengan produksi, pemasaran, kemudian bagaimana research and development, kemudian bagaimana tinjauan terhadap quality management, terhadap total produksi, kemudian bagaimana kualitas, seperti itu. Jadi lebih luas dan multidisiplin. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu sifatnya lebih sempit. Nah, akuntansi manajemen pada sektor publik itu berperan sebagai alat perencana organisasi. Ya, sebagai alat perencana organisasi, dia berperan di dalam perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian sistem perencanaan ini bisa berbeda-beda ya, tergantung pada tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan atau kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Dan terutama faktor politik dan ekonomi itu salah satu yang sangat mempengaruhi sistem perencanaan pada sektor publik. Akuntansi juga berperan sebagai alat pengendalian. Tentunya tujuan sektor publik adalah pelayanan pada masyarakat, bukan fokus pada profit ya. Sehingga alat pengendaliannya berupa peraturan-peraturan di dalam birokrasi untuk bagaimana melayani masyarakat secara baik. Dan informasi akuntansi itu merupakan alat pengendalian di dalam organisasi.
Terkait dengan informasi akuntansi, fungsinya adalah sebagai alat pengendalian keuangan. Karena di situ ada peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi yang dengan menggunakan informasi akuntansi itu dapat dipastikan likuiditas dan solvabilitasnya. Selain itu juga berperan sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi dapat terintegrasi gitu ya antara aktivitas fungsional dan seluruh sistem di dalam organisasi tersebut secara integral. Sehingga apa? Tidak menyimpang dari tujuan. Nah, di sini proses perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik. Ini akan kita bahas ya, kita kupas satu-satu. Apa sih perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program kerja dan kegiatan, penganggaran, implementasi, pelaporan, evaluasi, dan feedback atau umpan balik. Nah, yang pertama adalah perumusan strategi. Perumusan strategi ini merupakan tahap pertama ya, dan utama di dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Hal utama yang harus dilakukan manajemen sektor publik itu adalah menentukan tujuan dan sasaran yang dicapai atau ingin dicapai pada masa yang akan datang. Nah, hasil perumusan strategi itu biasanya berupa penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi organisasi. Kemudian perencanaan strategi. Perencanaan strategik ini merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program yang program tersebut itu adalah merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Dan perencanaan strategik ini berisi penjabaran strategi yang tadi telah kita susun, tetapi sudah langsung dalam bentuk action plan, yaitu berupa program kerja yang disertai target kinerja yang terukur. Kemudian penyusunan program kerja dan kegiatan. Perencanaan strategik perlu dijabarkan dalam bentuk perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan. Kalau untuk program kerja sendiri itu lebih cenderung ke sebenarnya ke operasional ya, ke operasional. Biasanya dia bersifat tahunan gitu ya. Nah, hasil perencanaan strategik berupa program dan target kinerja harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang lebih nyata gitu ya, lebih konkret dan operasional sehingga bisa terlaksana begitu. Jadi kalau perumusan strategi itu misalkan masih di angan-angan gitu ya, bayangan, abstrak, tetapi kalau sudah masuk ke perencanaan di sini harus lebih konkret dan operasional. Begitu. Misalnya saja eh, pemerintah daerah itu menginginkan indeks untuk buta aksaranya itu menurun begitu ya. Nah, itu kan tidak bisa dioperasionalkan kalau masih berupa seperti itu. Tetapi ketika ada action plan, berarti masyarakat diberikan kursus pelatihan masuk ke desa-desa yang diawali dengan survei dulu ya, mana yang belum masih daerah yang buta aksara gitu ya. Kemudian setelah itu diterjunkan guru-guru atau pendamping, kemudian dilatih. Kemudian ada ujiannya. Nah, itu kan lebih kepada action plan, bukan sebuah rencana strategi gitu ya. Kemudian ada perencanaan anggaran. Di sini perencanaan operasional itu kan berupa program kerja dan kegiatan. Nah, itu perlu adanya dukungan anggaran sebab tanpa anggaran, maka strategi, program kerja dan kegiatan yang disusun tentunya tidak akan berjalan gitu ya. Sementara dalam perencanaan anggaran itu ada rincian. Berapa kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, barang modal, beserta biaya per unit masing-masing komponen untuk setiap program kerja dan kegiatan. Misalkan saja dalam tadi kalau buta aksara ya, itu kan tentunya tidak ada barang modal atau bahan baku penolong gitu ya. Mungkin hanya penyediaan tempat itu pun mungkin bisa di tempat penduduk atau di balai desa dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah terkait dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, nah itu kan harus rinci dalam kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong maupun barang modal yang akan dipenuhi untuk memenuhi rencana tersebut. Kemudian setelah anggaran ditetapkan,
Maka tahap berikutnya adalah implementasi strategi, program kerja, kegiatan, dan anggaran yang telah disusun. Selama tahap implementasi, yang bertanggung jawab adalah manajer. Manajer itu kalau di perusahaan ya, kalau di sektor publik ya tentunya mungkin pejabat-pejabat eselon gitu ya. Itu kan kita bisa kita sebut juga dengan manajer. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan. Dan bagian akuntansi akan melakukan pencatatan dan pelaksanaan anggaran berupa realisasinya, baik pendapatan maupun biaya yang terjadi. Nah, pada tahap ini tentunya manajer itu juga harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat capaian hasil program dan kegiatan yang dikaitkan dengan target kinerja yang direncanakan. Kemudian pelaporan, evaluasi kinerja, dan umpan balik. Nah, ini harus ada laporan ya. Ada laporan keuangan, ada laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut sangat penting untuk bahan analisis dan evaluasi kinerja, baik bagi pihak internal maupun bagi pihak eksternal. Dan dari hasil analisis dan evaluasi kinerja inilah, manajer mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja dan masa depan, tindak lanjut begitu ya. Apakah perlu merevisi tujuan, atau merevisi sasaran, atau merevisi rencana strategik dan rencana operasional, atau justru yang direvisi adalah anggarannya misalkan, ataukah sistemnya, mungkin juga metode implementasi. Nah, peran akuntansi manajemen sektor publik ini sangat besar. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam setiap tahapan siklus perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Antara lain adalah sebagai berikut ya. Pemberian informasi, kemudian menjadi partner strategis, terlibat dalam perencanaan strategik organisasi, penyusunan anggaran, pemberian informasi biaya dan manajemen biaya strategik, penilaian investasi publik, pengukuran kinerja, ini yang sekarang disorot ya, pengukuran kinerja, kemudian keterlibatan dalam proses tata kelola organisasi atau good governance, manajemen risiko, pengendalian internal, dan penentuan harga atau tarif pelayanan publik. Cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, apa saja maksud dari ke-11 peranan itu? Pemberian informasi. Akuntansi manajemen itu sangat berperan dalam pemberian informasi keuangan maupun non-keuangan kepada pejabat publik ya atau manajer untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen ini berfungsi mengelola dan menjadi mengubah ya sebuah informasi itu menjadi lebih bernilai, lebih siap pakai untuk pembuatan keputusan manajerial. Misalkan ada data, oh kita nih akuntabilitas kinerjanya menurun, misalkan gitu. Nah, digali lah. Kalau cuma menurun titik gitu ya, itu kan tidak bisa digali. Nah, menurunnya itu dalam hal apa? Oh, ternyata laporan keuangan kita tidak WTP tahun kemarin. Nah, itu yang menyebabkan laporan akuntabilitas kinerja kita menurun. Karena salah satu aspeknya adalah opini laporan keuangan. WTP, tidak WTP gitu ya. WTP, non WTP itu ya. Ada yang tidak memberikan pendapat. Saya sudah jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Nah, itu menjadi sangat penting kalau informasi itu hanya berupa kalimat lalu titik selesai gitu ya. Itu tidak akan menjadi bermakna, tetapi akuntan manajemen itu berperan dalam memberikan informasi untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Sehingga apa? Informasi yang tadi itu lebih bernilai. Oh, kekurangan kita di sini. Berarti kita harus memperbaiki penyusunan laporan keuangan agar sesuai standar. Seperti itu. Kemudian menjadi partner manager. Partner strategis ya. Tentunya dalam beberapa tahap. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pelaporan, dan review terhadap kinerja. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up atas perbaikan kinerja. Lalu berperan dalam perencanaan strategik. Perencanaan strategik dalam organisasi itu dituangkan dalam bentuk renstra, kemudian dijabarkan dalam bentuk renov gitu ya.
Rencana strategik itu kan lebih ke jangka panjang. Nah, itu harus ada informasi-informasi yang mendasari penyusunan perencanaan strategik yang sifatnya 5 tahunan atau lebih. Apalagi rencana jangka panjang yang 25 tahunan itu ya. Nah, itu kan harus ada perencanaan strategik yang diketahui oleh pejabat publik. Kalau rencana operasional itu kan turunannya ya, tapi yang lebih penting itu kan yang strategik jangka panjangnya, lalu jangka pendeknya, lalu renopnya. Kalau sudah bunyi renop, menuangkan dalam program kerja itu lebih mudah. Karena sifatnya itu hanya setahun. Misalkan suatu pemerintah kabupaten ingin warganya itu lebih religius gitu ya. eh, Jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, gimana caranya ya? Oh, berarti sering mengadakan acara-acara yang sifatnya religius. Kemudian mewajibkan misalkan membaca Al-Quran atau misalnya saja untuk agama yang lain membaca dalam Injil gitu ya. Untuk agama Hindu mungkin membaca mantra-mantra tertentu atau istilahnya tuh doa-doa tertentu gitu ya. Di dalam memulai aktivitas baik di institusi pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, itu mungkin akan menjadi hal-hal yang lebih real dalam pelaksanaan untuk menuju strategik bahwa 5 tahun ke depan masyarakat kita nih harus lebih religius, misalkan seperti itu. Kemudian penganggaran. Tadi sudah saya sampaikan, anggaran ini berisi rencana keuangan jangka pendek yang sifatnya rinci dan detail gitu ya. Ini berfungsi sebagai alokasi sumber daya publik, berfungsi sebagai alat distribusi juga, kemudian alat stabilitas di dalam pemerintahan. Nah, penyusunan anggaran ini terdiri dari operasional, modal, dan kas. Operasional terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan begitu ya. Kalau anggaran modal tentunya terkait dengan pembelian modal. Kemudian pada sektor publik ada informasi biaya yang harus diketahui gitu ya. Biaya apa saja? Ada kalau kita dari definisinya ya. Biaya itu diklasifikasikan menjadi input, output, dan proses. Input itu bagaimana dalam menghasilkan pelayanan. Kalau output bagaimana mengantarkan produk untuk masyarakat hingga sampai ke masyarakat yang menikmati. Kemudian biaya proses itu dipisahkan berdasarkan fungsi-fungsi organisasi. Bisa dalam biaya operasi, biaya program, produk, dan pelayanan. Nah, kemudian aktivitas dalam penentuan biaya itu ada cost finding, mengakumulasi data biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, cost recording, pencatatannya, cost analyzing, mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya dan volume kegiatan, kemudian strategic cost management untuk penghematan biaya dan pelaporan. Itu cost reporting ya, pelaporan pada pihak eksternal. Kemudian yang selanjutnya manajemen biaya strategik. Ini merupakan penggunaan informasi biaya untuk mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan organisasi agar memiliki keunggulan kompetitif. Biasanya low cost produk, diferensiasi produk, kemudian kombinasi produk antara murah dan unik. Biasanya ini strategi fokus gitu ya. Nah, klasifikasi biayanya itu ada yang berdasarkan fungsi, ya, riset, desain produk kan berfungsi untuk itu biayanya, untuk pemasaran, distribusi. Kalau waktu ya historis sekarang dan budgeted atau yang masa akan datang dianggarkan gitu ya. Kemudian reaksinya terhadap perubahan bisa tetap fixed cost, bisa variable cost, campuran gitu ya. Kita sudah pelajari ini di dalam akuntansi biaya. Kemudian berdasarkan hubungannya dengan aktivitas bisa langsung atau direct cost, bisa juga tidak langsung atau indirect. Kemudian ada yang pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan itu sebenarnya sang cost dia tidak nampak tapi biaya itu ada, lalu relevan dia terkait, lalu opportunity biaya yang mungkin
hilang apabila kita tidak melakukan suatu aktivitas tertentu gitu ya, atau biaya yang mungkin kita peroleh apabila kita melakukan aktivitas tertentu, sebaliknya seperti itu. Akan pengaruhnya terhadap akuntansi manajemen, ada biaya terkendali dan tidak terkendali, manfaat, operasi, dan modal. Kategori aset bisa tersimpan, ada yang periode. Jadi kalau tersimpan bisa agak cukup lama ya penggunaan asetnya. Kalau periode biasanya itu pemanfaatnya untuk hanya 1 tahun, misalkan biaya perawatan dan lain-lain. Kemudian penilaian investasi publik. Akuntansi manajemen ini digunakan juga untuk penentuan diterima atau ditolaknya sebuah investasi. Sehingga apa? Sektor publik ini akan terhindar dari investasi-investasi yang tidak layak secara ekonomi dan finansial. Nah, biasanya analisis yang digunakan itu adalah net present value, analisis biaya manfaat, dan analisis efektivitas biaya. Kemudian ini yang lagi ngehit sekali ya. Jadi sektor publik tuh harus diukur kinerjanya. Sekarang mereka akan dibawa ke sektor kayak seperti sektor swasta. Sebenarnya saya kurang sepakat juga sih. Karena konsep kita itu kan sebenarnya new public service, bukan new public management ya. Kalau dibawa terlalu swasta, itu menjadi kehilangan ruhnya, kehilangan esensinya. Bahwa akuntansi sektor publik ini kan sebenarnya bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau terlalu new public management, terlalu dibawa ke sektor swasta, itu akan kehilangan sifat melayani, sifat mengayomi kepada masyarakat. Karena semua seolah-olah seperti dibisniskan begitu ya. Nah, akuntansi manajemen dapat berperan dalam pengukuran kinerja melalui pendesainan model pengukuran kinerja, penentuan indikator kinerja, standar kinerja, dan target kinerja. Organisasi sektor publik ini mengadopsi banyak hal seperti yang dilakukan di sektor bisnis, tapi adopsi, bukan full penerapan. BSC, balance scorecard, indikator kinerja utama, benchmarking, best practice. Jadi untuk KPI itu ya, Key Performance Index, indikator itu sudah banyak dipakai juga oleh institusi perguruan tinggi juga. Karena ini cukup efektif juga untuk meningkatkan kinerja. Kemudian keterlibatan dalam proses tata kelola organisasi. Nah, akuntansi manajemen ini terutama berperan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Akuntansi manajemen juga dapat mengidentifikasi area mana saja yang perlu dilakukan efisiensi dan bagaimana strategi efisiensi itu dilakukan, begitu ya. Jadi terlibat betul dia dalam tata kelola organisasi. Kemudian manajemen risiko. Akuntansi manajemen itu dapat berperan dalam melakukan manajemen risiko di sektor publik. Bagaimana caranya? Ya memberi peringatan ya. Memberi peringatan atau reminder atau peringatan dini gitu ya, alarm terkait kejadian ekonomi, menyiapkan strategi perlindungan aset melalui hedging misalkan atau manajemen portofolio. Kemudian pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal adalah proses yang terintegrasi gitu ya antara tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, harusnya ini kita dapat terjamin gitu ya, dapat yakin secara memadai bahwa kegiatan di dalam organisasi itu telah berjalan efektif, efisien, kemudian laporan keuangannya andal, aset negara itu terjaga, taat undang-undang, sehingga visi misi tujuan strategi itu semuanya tercapai. Nah, komponennya ada lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Bagaimana lingkungan pengendalian itu berlangsung, apakah memang di dalam organisasi tersebut bisa tercegah dari fraud misalkan. Lalu bagaimana penilaian resiko, resikonya misalkan tiap organisasi kan lain, misalkan kalau untuk di Badan Pengelolaan Aset yang memungut pajak daerah itu kan resikonya lebih besar ya ketimbang dinas-dinas yang memang hanya khusus melayani, misalkan eh,
misalkan kantor berencana gitu ya, keluarga berencana, kemudian pemberdayaan perempuan, itu kan sifatnya lebih ke pelayanan. Lalu capil, capil itu meskipun pelayanan tapi dia resikonya tinggi organisasi tersebut untuk adanya fraud, misalkan seperti itu. Lalu bagaimana kegiatan pengendalian itu dijalankan? Bagaimana informasi dan komunikasi itu berlangsung di antara stakeholder dan pemantauan itu dilakukan secara baik atau tidak begitu. Nah, ini akuntansi manajemen berperan besar ya dalam melakukan pengendalian internal. Kemudian penentuan tarif pelayanan publik. Ini juga sangat penting biasanya untuk yang sektor publiknya itu terkait langsung dengan masyarakat, pelayanan rumah sakit, tempat hiburan gitu ya, tempat rekreasi itu, kemudian di dalam pengurusan SIM misalkan, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, akuntansi manajemen ini digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan diberikan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Nah, prinsipnya harus mampu menjawab pertanyaan atau pertimbangan ini. Apakah mau mengambil keuntungan atas laba atau pelayanan publik? Ataukah tidak mengambil keuntungan, hanya cost recovery-nya saja? Untuk pelayanannya itu habisnya berapa, lalu itu penggantinya saja. Lalu ataukah dijual di bawah harga? Biasanya itu subsidi ya namanya. Jadi dijual di bawah harga yang berlaku. Nah, pertimbangannya itu terkait dengan adanya margin, menggunakan gross margin pricing atau tidak adanya margin, atau full cost pricing atau material costing. Jadi tadi yang cost recovery itu ya, atau bahkan hanya subsidi. Selain itu, biaya pelayanan juga dapat ditentukan dengan sistem target costing. Jadi misalkan kayak tarifnya dulu ditentukan. Dia nggak melihat berapa biayanya, berapa habisnya, dibagi masyarakat itu berapa per orang misalnya gitu. Misalkan seperti tarif PDAM, tarif listrik, itu biasanya target costing. Nah, ini merupakan bagian penutup pada perkuliahan hari ini. Silahkan mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini. Kemudian nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan selanjutnya begitu ya. Yang pertama, mengapa akuntansi manajemen di sektor publik itu penting? Lalu perbedaan pokoknya apa antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Bagaimana akuntan manajemen mengambil peran dalam organisasi sektor publik? Lalu apa peran krusial dari akuntan manajemen dalam menentukan teknik penilaian investasi publik dan bagaimana tarif layanan publik ditentukan? Silakan dijawab. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti pertanyaan-pertanyaan yang lalu yang pernah kita bahas. Baik, terima kasih atas perhatian mahasiswa semuanya. Good result without good planning comes from good luck, not good management. Jadi, hasil yang baik tanpa perencanaan itu sebenarnya datang dari keberuntungan, bukan dari manajemen yang baik. Nah, alhamdulillah kalau kita diberikan keuntungan terus-menerus ya, good luck terus-menerus. Tetapi bagaimana ketika kita tiba pada masanya bad luck? Berarti resultnya nggak akan good gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita melakukan planning atau perencanaan, maka ketika kita ada di bad luck, kita punya strategi untuk mengatasinya. Ada plan A, ada plan B, ada plan C begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.